2.1a8 Koneksi antar materi modul 2.1 Antoni Harman, MPDE, CGP 10 SMA Negeri 1 90 Sumilasi. Fasilitator Hendra Tanijaya, pengajar praktik Herlina Wati. Pertanyaan pematik adalah 1. Apakah saya mengubah pikiran saya sebagai akibat dari yang telah saya pelajari? 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? 3. Bagaimana saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di kelas. 1. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Pembelajaran berdiferensiasi dan implementasinya di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, materi, dan proses belajar untuk memenuhi kebutuhan minat dan gaya belajar individu siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara efektif dan mencapai potensinya masing-masing meskipun memiliki perbedaan kemampuan dan cara implementasi di kelas. Agar pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan, haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar dan penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid, readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Contents. 2. Proses. 3. Produk. Strategi penerapan belajar berdiferensiasi. 2. Proses. Metode pembelajaran bersifat beragam dan bebas, misal kelompok berdasarkan kemampuan, kelompok berdasarkan minat, penggunaan teknologi untuk personalisasi, beragam teknik asesmen formatif disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 3. Produk. Siswa diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, misal membuat video pembelajaran, presentasi materi di depan kelas, membuat TTS, mengerjakan soal setiap aktivitas dalam buku pembelajaran. 2. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dengan memperhatikan pembinaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberi tantangan lebih tinggi, sementara siswa yang memerlukan dukungan tambahan diberi dukungan yang sesuai. Guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang beragam dan melibatkan berbagai modalitas, memastikan semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Pengakuan bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda dan memerlukan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Guru sekarang lebih mungkin untuk memberikan materi yang dapat disesuaikan dengan kecepatan dan tingkat kesulitan yang berbeda, memungkinkan siswa untuk belajar dari ritme mereka sendiri dan menerima tantangan yang tepat. Menggunakan kuis mingguan, tugas proyek, dan diskusi kelompok untuk mengukur pemahaman siswa secara terus-menerus dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tersebut. Siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah ekonomi nyata, berdiskusi dan berbagi pengetahuan secara efektif mereka. 3. Bagaimana saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tetap bersikap positif dalam menghadapi tantangan penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci mencapai keberhasilan dan kepuasan dalam pengajaran. Sikap positif terhadap tantangan
belajar berdiferensiasi. 1. Fokus pada tujuan jangka panjang. 2. Rayakan keberhasilan kecil. 3. Kolaborasi dan dukungan. 4. Perencanaan, manajemen, dan waktu efektif. 5. Peningkatan diri dan pelatihan. 6. Mengelola stres. 7. Menjaga komunikasi terbuka dengan siswa. 8. Tetap fleksibel dan adaptif. 1. Fokus pada tujuan jangka panjang. Selalu ingat alasan mengapa Anda memilih untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti keinginan untuk memastikan setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Merayakan kemenangan kecil. Pengakuan dan apresiasi, rayakan pencapaian kecil baik dari diri sendiri maupun siswa. Pengakuan terhadap perkembangan kecil dapat memberikan dorongan moral. Catat kemajuan perkembangan siswa. Ini bisa menjadi pengingat visual dari dampak positif kerja keras Anda. 3. Kolaborasi dan dukungan. Bekerja sama dengan rekan kerja, berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dengan sesama guru dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. 4. Perencanaan dan manajemen waktu yang efektif. Merencanakan dengan bijak. Buat perencanaan yang realistis dan terorganisasi. Memecahkan tugas besar menjadi bagian-bagian lebih kecil dapat membuat mereka lebih mudah dikelola. Prioritaskan tugas, fokus pada tugas yang paling penting dan memberikan dampak terbesar pada pembelajaran siswa. 5. Peningkatan diri dan pelatihan. Terus belajar, ikuti pelatihan, workshop atau baca literatur terkini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda, tapi juga memberikan inspirasi dan metode baru. Luangkan waktu untuk merefleksi apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki. Refleksi diri membantu dalam perbaikan berkelanjutan dan memberikan perspektif baru. 6. Mengelola stres. Tetap seimbang. Pastikan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, berolahraga, melakukan hobi, dan meluangkan waktu untuk diri sendiri sangat penting untuk kesehatan mental. 7. Menjaga komunikasi terbuka dengan siswa. Mendengarkan siswa Anda, mendengarkan apa yang mereka suka dan apa yang menantang mereka. Ini dapat memberikan wawasan berharga dan membantu Anda menyesuaikan pendekatan Anda. Aktifkan partisipasi. Berikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran dan berikan mereka tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan semangat dan kebahagiaan mereka. 8. Tetap fleksibel dan adaptif. Terbuka terhadap perubahan, fleksibel dan siap untuk mengubah pendekatan pembelajaran jika metode tertentu tidak berhasil. Pembelajaran berdiferensiasi tergantung pada penyesuaian pendekatan berpikir positif, membantu dalam menemukan solusi kreatif untuk masalah. Pendekatan ini menekankan pada solusi daripada masalah. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana supaya melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan antar modul. Modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antar modul. Modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kaitan antar modul. Modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan baik dengan nilai budaya positif. Sekian, terima kasih. Dengan demikian, semoga video ini dapat menginspirasi.
Akhir kata, semoga tergerak. Leskas bergerak, mari menggerakkan. Salam guru hebat.